Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi hadratil kiram, pengasuh dari Musalla Al-Azhar Kiai Abdul Mudi dan beserta Ibunda Hajah Maimunah, mata'anallahi bituli hayatihima, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia dan urusan akhiratnya. Apapun segala masalah yang beliau hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Juga yang saya cintai pimpinan Majlis Ta'lim Musalla Al-Azhar, Ibu Jaha dan Neneng Syarifah, Ustadzah Robina, para orang tua kami, para sepuh bini sepuh yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini. Ukhtuna fillah Ustadzah Ida Lutfiyati, keluarga besar Majlis Ta'lim Musalla Al-Azhar yang hadir pada siang hari ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatannya, sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para ibu yang saya cintai, saya tidak akan panjang kalam ya Bu ya. Mohon maaf kalau terlambat. Tak pikir bukan giliran saya ya Bu ya. Jadi saya tenang-tenang. Jadi Amin nelpon saya, Ustaz Deni ngajar. Oh, jadi saya langsung cepat-cepat ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya terlambat. Insyaallah mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang terbatas ini ada kemanfaatan yang kita peroleh dari pertemuan kita pada siang hari ini ya Bu ya. Apalagi Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan setiap huruf yang kita pelajari, yang kita baca pada siang hari ini, Allah akan menjadikan pahala kebaikan buat kita semua ya Bu ya. Tidak kita terima pada siang hari ini, insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat yang memberikan pertolongan, yang akan menjadi teman buat kita di alam kubur nanti ya Bu ya. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai ta'limul Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah dengan mengharapkan keberkahan barokah dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita semuanya Bu ya, dengan barokah sedekah kita pada siang hari ini, Allah akan kabul. Allah akan ijabah niat baik kita, hajat kita semuanya, segala kesulitan kita Allah angkat segala kesulitan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat kita semua di bulan Sya'ban ini, sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, dengan penuh keimanan dan penuh dengan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Fatihah kita niatkan yang sedang sakit, baik itu saudara kita, tetangga kita, siapapun itu yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah akan sehatkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita orang yang istiqomah di dalam kebaikan,
dan husnul khatimah di akhir penghujur hayat kita. Bihadhihi niyah wal niyatin shalihah bi syafaati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, kita baca dulu Bu ya, surat Al-Insyirah. Alam Nashrah kalau kata Ibu ya Bu, Alam Nashrah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Pertama hati-hati, shin gede Bu ya. Nash ya Bu ya, nashrah. Hak tipis ya Bu ya, hak kecil ya Bu ya. Sadrak, sad ya Bu ya. Saya ulangin. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Jadi ada dot, ada dho ya Bu ya. Dot dengan dho ya Bu ya. Nah, nanti kita bahas dulu. Wa rafa'na laka dzikrak. Hati-hati, kaf bukan huruf qalqalah ya Bu ya. Jadi Bu hati-hati membacanya bukan wa rafa'na laka dzikrak, bukan begitu. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi tidak ada pantulan, tidak ada pengulangan, tidak ada penekanan ya Bu ya. Karena huruf kaf bukan huruf qalqalah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha farauta fansab. Fansab. Wa ila rabbika farghab. Coba sekarang dibaca bersama-sama dulu ya Bu ya. A'udzu billahi.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para ibu yang saya cintai, surat yang kita baca ini ada yang menyebut dengan nama surat syarah. Syarah ya Bu ya. Seperti di ayat yang pertama, alam nasroh ya Bu ya. Ada yang menyebutnya dengan insyirah. Insyirah ya Bu ya. Kelapangan. Terus juga ada yang menyebutnya alam nasroh. Disebut juga dengan alam nasroh seperti ayat yang pertama. Saya akan bacakan dulu artinya sambil sedikit kita bahas dulu ya Bu ya. Kita perhatikan ayat yang pertama, alam. Di situ ada mim mati ya Bu ya, ada mim mati dan depannya ada huruf nun. Mim mati ini Bu, selain huruf ba dan mim, berarti dia itu harus dibaca jelas, ya Bu ya. Nah, berarti kita tidak boleh mingkemnya itu terlalu lama-lama. Seperti baca seperti ini, alam nas, nggak boleh. Karena itu ini karena bacaan idhar safawi ya Bu ya, terutama huruf fa dan waw itu harus lebih adhar, lebih jelas. Karena apa? Mahorjul hurufnya lebih berdekatan antara huruf fa dan waw dengan huruf mim. Makanya itu harus lebih jelas. Jadi ibu bacanya alam nasroh ya. Alam nasroh. Jadi bukan alam, nggak boleh gitu ya Bu ya. Tapi alam nasroh ya Bu ya. Jadi harus dibaca jelas dan mingkemnya tidak boleh lama-lama. Alam nasroh. Coba 1, 2, 3. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Laka sodorok. Laka sodorok. Nah, kenapa kita di huruf dal? Itu ada pantulan. Kalau kata anak sekarang ada sengau, ada penyangawan ya Bu ya. Sodorok. Karena dal salah satu huruf kolkolah ya Bu ya. Makanya Ibu harus sodorok. Sodorok ya Bu ya. Coba 1, 2, 3. Nah, seperti itu Bu ya. Laka sodorok. Nah, seperti itu Bu ya. Karena dal termasuk salah satu huruf kolkolah. Dan ini dia kolkolah sugro. Karena dalnya itu huruf matinya asli. Huruf matinya asli ya Bu ya. Nah, kecuali Ibu perhatikan di ayat yang berikutnya, angka wizrok wa wada'na angka wizrok. Jadi Ibu bukan wize bukan begitu Bu ya, tapi wizrok ya, wa rafa'na laka wizrok. Nah, seperti itu Bu ya, bukan wizrok. Nah, kalau wizrok itu berarti Ibu ada pantulan. Karena za bukan huruf kolkolah. Jadi wa rafa'na laka wizrok. Nah, coba 1, 2, 3. Wa wada'na Bu, mohon maaf Bu. Laka dikrok ya Bu, wa wada'na ya Bu ya, mohon maaf. Wa wada'na angka wizrok. 1, 2, 3. Wa wada'na angka wizrok. Hati-hati Bu ya, ini karena ayatnya pendek-pendek. Kita terkadang suka memanjangkan huruf yang panjangnya tidak boleh lebih dari 1 alif atau 2 harokat ya Bu ya, hati-hati ya. Oke, sekarang saya bacakan dulu artinya Bu ya. Nanti ada kesempatan waktu kita akan baca satu persatu untuk menyimak ya Bu ya, dari pembacaan secara tartil ya Bu ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa na'afa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Surat Alam Nashrah. Kalau Imam Tafsir Jalalain menyebutnya ini adalah surat Alam Nashrah. Ya Bu ya, surat Alam Nashrah. Makiyatun, surat Al-Insyirah ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah ya Bu ya. Thamanu ayatin, ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Saya akan bacakan artinya. Alam nashrah laka sodorok. Nah, ini alifnya itu sebentuk pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan yang perlu kita jawab ya Bu ya. Ini istifham takrir untuk menetapkan ya Bu ya. Jadi bukan adakah gini-gini, enggak, tapi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Istifham takrir, penetapan. Alam nashrah laka sadrak.
Tidakkah sudah aku lapangkan kepada engkau sodoroka, dadamu wahai Nabi Muhammad? Tidakkah aku lapangkan kepada engkau sodoroka, dada engkau wahai Nabi Muhammad, ya Bu ya. Jadi Nabi Muhammad ini Bu, kalau berbicara dada, nasroh, syaroh ya Bu ya, berarti melapangkan. Sebenarnya syarah itu bisa menjelaskan ya Bu ya, lebih menjelaskan, menguatkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah meluaskan, meluaskan dada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu bertanya-tanya maksudnya apa ya? Kok Allah berfirman demikian? Sudahkah aku meluaskan dadanya engkau wahai Nabi Muhammad? Jadi Bu, Nabi Muhammad ini, surat Al-Insyirah ini adalah surat untuk memberikan semangat, support kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan ajaran. Dan juga surat Al-Insyirah ini sebagai bentuk Allah itu menghibur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena menghadapi kaumnya pada saat itu, ya Bu ya. Jadi kaumnya pada saat itu Nabi sudah mengajak dengan penuh kesabaran untuk beriman, tapi apa yang mereka berikan kepada Nabi hanya sebuah caci makian. Sudah tidak taat, masih mencaci maki kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud ayat ini Allah memberikan hiburan, semangat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dada Nabi Muhammad ini Bu, ketika sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, itu Nabi itu sudah dioperasi. Hatinya itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang tidak baik di dalam hati itu sudah tidak ada, dihilangkan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada pada baginda Nabi Muhammad itu adalah rasa lembut, rasa kasih sayang. Jadi tidak ada rasa marah, dengki, iri, sirik, nggak ada itu, ya Bu ya. Untuk sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk itu bagi kita nih Bu, nasroh sodorok, kita suruh meluaskan, lapangkan dada kita. Karena apa? Di dalam dada, di dalam hati kita ini Bu, banyak sekali macam, ya Bu ya, banyak sekali macam segala sesuatu ada di dalam hati kita. Sedih ada, seneng ada, kepengen ada, ya kan Bu? Terus ibu rasa benci ada senang ada, itu di dalam dada, itu perlu kita gali. Perlu kita gali, terus digali. Maksudnya digali itu dibersihkan. Dibersihkan, ya Bu ya. Jadi syarah itu jadi yang paling dalam, yang paling dalam. Jadi kalau ibu perumpamakan sumur, sumur itu semakin diambil material di dalamnya itu kan semakin bersumber kan Bu. Semakin bening kan airnya. Nah itu dada kita seperti itu. Kalau semakin kita bersihkan, dibersihkan dengan apa? Ya kita mengaji, mendengarkan kajian. Jadi hati, di dalam hati ini segala sesuatu yang ada di dalam hati itu akan hilang. Adanya rasa lembut, rasa kasih sayang, nggak ada rasa marah, jengkel, nggak ada. Seperti itu. Bukan nggak ada sama sekali, namanya manusia Bu ya. Masih ada hawa nafsu. Kalau baginda Nabi Muhammad memang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat baginda Nabi itu memang benar-benar isinya adalah Al-Quran. Seperti itu Bu ya, lain dengan kita. Nah seperti itu. Jadi semakin lafaz syoroh laka sodrok itu, jadi semakin kita gali isi hati kita dengan apa? Dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat yang baik, membaca Al-Quran, ibadah yang baik, mendengarkan kajian. Itu sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak baik dalam dada kita ini terangkat. Terangkat. Sebaliknya kalau tidak pernah kita bersihkan Bu, nah, noda-noda itu akan timbul, ya Bu, akan timbul. Dan apa yang ada di dalam dada ini akan tampak keluar sana. Dari wajah kita, dari pembicaraan kita, itu kan semua dari hati Bu. Keluarnya apa-apa tuh dari mulut kita kan dari hati. Aura di muka kita ini semua itu adalah penggambaran dari dalam dada kita. Jadi sodrun ini maksudnya adalah hati. Jadi dada maksud seperti itu ya Bu. Jadi makanya Bu, di wa may yashrah, nah kan rabbishrah li sadri kan begitu Bu ya. Ya Allah engkau luaskan dada kami. Kan seperti itu Bu ya.
Doanya kan seperti doanya malaikat nabi kan seperti itu, Bu. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, kau mudahkan segala urusan kami, seperti itu. Nah, wa may yashrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa juga Allah menginginkan dadanya untuk menerima ajaran Islam, nah itu, Bu. Jadi Allah lembutkan hatinya. Allah beri petunjuk untuk dia lebih mengerti tentang ajaran agamanya, seperti. Jadi semakin kita mendalami pelajaran agama kita, yashrah sadrak, dada kita ini akan semakin luas. Maksudnya segala macam bentuk yang tidak baik dalam dada kita ini akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu, Bu. Jadi kita datang hadir ke majlis taklim, membaca Al-Qur'an, melakukan ibadah apapun, zikrullah, itu itu supaya apa? Yang ada dalam dada kita ini, Bu, sedikit demi sedikit terangkat. Sedikit demi sedikit terangkat, terutama hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Jadi kan ada nafsu lawamah, nafsu yang jelek, ya Bu ya. Kan ada yang bagus kan seperti itu. Nah, ini kita inginnya bagus seperti itu, ya Bu ya. Inginnya bagus. Nah, ini latihan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Jadi yang kita harapkan ini, saya dan Ibu, puasa Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak. Pelatihan dari hati kita, semakin sabar, semakin lemah lembut, semakin banyak rasa kasih sayangnya kepada sesama. Jadi kalau terlalu keras, ya terkadang orang yang baik aja, Bu, banyak orang yang gak suka kan ya, Bu ya, seperti itu. Apalagi yang tidak baik. Jadi maksudnya, makanya dianjurkan kita ketika selesai sholat fardu sambil memegang dada kita yang kiri, membaca surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Paling bagus kalau bisa sampai 3 kali. Ya, maksudnya apa? Supaya dada kita ini, Bu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Kan seperti itu. Pernah dengar, Bu? Ibu pernah lakukan itu? Iya, jadi kalau selesai sholat fardu pegang nih, Bu. Ya, baca surat Al-Insyirah ini. Kalau enggak, yang penting istiqomah. Kalau enggak sempat 3 kali, 1 kali. Ya, Bu ya, supaya apa? Allah luaskan dada kita, Allah jaga hati kita, dada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Ya, Bu ya, namanya itu pekerjaan hati, seperti itu. Karena apa yang ada dalam hati ini akan tampak keluar, baik itu dari lisan kita, dari muka kita, dari bentuk gerak-gerik kita, itu adalah dari hati semuanya asalnya, seperti itu, ya Bu ya. Jadi tidak bisa dibohongin, ya Bu ya. Nah, jadi kadang kan jangan ada dusta di antara kita, ya itu mah di mulutnya, kan seperti itu, ya Bu ya. Nah, seperti itu. Terkadang itu tampak seperti itu, ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi alam nashrah laka sadrak. Jadi kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sudahkah aku melapangkan dada engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini sudah diangkat menjadi seorang utusan, ya Bu ya, di usia yang masih beliau, Nabi ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengarkan sejarah tentang Isra Mi'raj, ya Bu ya, bagaimana baginda Nabi Muhammad ketika kecil sudah mengembala kambing. Nabi itu kan orang susah, ya Bu ya, ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya sejak dalam kandungan, ditinggal ibunya. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh gua mah paling melas deh, udah paling susah gua, Nabi Muhammad paling susah, Bu, paling melas, ya Bu ya. Jadi sejak kecil sudah ditinggal ayah ibu. Jadi merasakan itu, ya Bu ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita kembalikan seperti itu, kita akan adem. Itu Nabi kita, junjungan kita, ya Bu ya. Nah, itu susahnya juga. Jadi tidak ada yang lebih susah dari Nabi kita pun mengalami seperti itu. Sudah yatim piatu, mencari duit sendiri, ya Bu ya. Mencari duit sendiri, membantu pamannya dari kecil sudah bisa membantu pamannya. Ketika muda belia sudah mulai belajar berniaga. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu memberi support kepada kita, memberi contoh kepada kita. Jadi selama kita masih bisa untuk berusaha, nah itu, janganlah kita untuk berharap meminta kepada orang lain, seperti itu. Selama kita masih mau berusaha. Ini contoh, Ibu ya. Nah, kita teruskan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ya Bu ya. Dan aku angkat dari engkau Nabi Muhammad wizrak, segala dosa-dosamu. Jadi maksud segala kesulitan Nabi Muhammad itu diangkat.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana engkau sudah menanggung lebih berat di punggungmu. Jadi Nabi Muhammad ini memang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung beban berat yang ada di pundaknya. Jadi kok lafadz anqadha dhahrak, dhahrun, pundak ya Bu ya. Memang pundak ini tempatnya segala permasalahan ya Bu ya. Maka ini hanya kias, dhahrok itu maksudnya Bu ya. Jadi beban hidup, beban kalimat dhahrok ini hanya perumpamaan. Jadi apapun yang terasa berat, kata Allah, sudah aku akan ringankan wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi ayat ini adalah benar-benar, jadi Nabi Muhammad ini Bu, kita inginnya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang lalu, dosa yang akan datang, seperti itu. Inginnya kan seperti itu kan Bu ya, harapan kita seperti demikian. Nah, kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini masih memikirkan umatnya. Ya Allah, bagaimana kalau umatku tidak mau beriman kepada Engkau? Aku sudah mengajak. Itu Nabi itu menjadi beban bagi Nabi. Jadi kata Allah, udah gak usah terlalu kau menjadi beban bagi engkau Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi memberikan hiburan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Engkau diampuni, sudah diampuni segala dosa engkau, dan aku ringankan beban yang engkau tanggung wahai Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya Bu ya, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Jadi kalau umatnya yang ikut mengikuti ajarannya, kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kemarin malam nisfu Sya'ban ya Bu ya. Kita sudah baca Yasin. Gunanya untuk apa sih baca Yasin? Kan gitu Ibu ya. Kita sholat sunnah taubat buat apa? Kata. Seperti itu kan Bu ya. Ini namanya ikhtiar, bentuk ikhtiar manusia ya Bu ya. Dengan barokah surah Yasin yang kita baca, kalamullah kita baca, berharap dosa-dosa kita selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Dosa yang akan kita lakukan pun demikian, berharapnya seperti demikian. Ibu ya, walaupun niatnya pada saat itu macam-macam. Satu, yang pertama diniatkan panjang umur, yang kedua dijauhkan dari segala mara bahaya, yang terakhir diniatkan kita ini selalu mempunyai rasa cukup dalam diri kita, rasa cukup tidak bergantung kepada manusia. Hanya tempat bergantung kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beban Nabi Muhammad seperti demikian Bu ya. Jadi alladzi anqadha dhahrak. Jadi kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan seperti itu ya Bu ya. Jadi Allah itu sudah memberikan jaminan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini sudah diampuni segala dosa-dosanya. Udah, kata Allah, gak usah terlalu terpikirkan oleh engkau Nabi Muhammad. Ya Bu, seperti itu. Inilah baginda kita, junjungan kita Bu ya, masih memikirkan keadaan umatnya. Kita lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan sudah aku angkat wahai engkau Nabi Muhammad dzikraka, dzikir engkau. Bi anta dzakara ma dzikra fil adani wal iqamah tasyahhud. Ayat. Jadi pokoknya dari ayat yang pertama ini Bu sampai ayat wa rafa'na laka dzikrak, benar-benar ayat penyemangat, support kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dzikir Nabi Muhammad, khutbah Nabi Muhammad, kalimat-kalimat yang sudah diaturkan oleh Nabi Muhammad itu benar-benar Allah sudah menjadikan alat untuk mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi beda dengan kita ya Bu ya. Nabi sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya pun sudah diangkat oleh Allah Subhanahu, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan bukan nabi Bu. Nah, Nabi aja masih berusaha untuk bangun malam, untuk bisa baca Al-Quran dengan baik, dan kalimat-kalimat yang dihaturkan itu selalu kalimat-kalimat yang lemah lembut. Nah, kita berusahalah untuk seperti itu ya Bu ya, berusaha untuk seperti itu. Yang mana
kita ini manusia biasa yang belum ada jaminan untuk hidup kita. Mau jadi penghuni surga apa penghuni neraka? Kan begitu Bu. Nah itulah bentuk ikhtiar kita ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan segala yang kita lakukan sewaktu kita hidup, kita beribadah, zikrullah, sedekah ya Bu ya, memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita harapkan apa semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi celengan kita nanti di akhirat nanti. Itu Bu. Jadi kalau enggak dibalas sekarang, katanya setiap satu kebaikan balasannya 10 kali lipat. Kan gitu kan Bu ya? Kok buktinya mana nih? Aku udah sedekah segini kok belum dibalas. Nah, enggak terasa sama Ibu, enggak harus duit, kan seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari. Ya Bu ya. Jadi enggak dibalas sekarang, insya Allah balasannya nanti di akhirat. Gitu Bu. Nah, itu yang lebih utama. Kalau balasan di dunia itu mah Bu sementara. Tapi kalau balasan di akhirat itu balasan yang abadi, yang kekal, tidak akan pernah rusak ya Bu ya, seperti itu. Nah jadi, dan Ibu harus ingat lagi, rezeki itu bukan harus uang, rezeki bukan harus uang, seperti itu ya Bu ya. Ya seumpama gini Bu, kan kita nih amal nih, bener nggak sih jaminan Allah nih kalau kita beramal Bu, kita punya anak yang taat, anak kita sehat, rumah tangga kita aman, itu rezeki. Nah itu dari sisi buah kebaikan yang kita lakukan ya Bu ya, seperti itu. Jadi yang harus kita ingat seperti itu. Jadi Ibu jangan berharap bahwa oh kalau sedekah 10.000 balasnya pasti ada 100.000. Bukan seperti itu kan, balasnya di yudhafu lahu asyru amsalin kan gitu ya Bu ya. Jadi berkelipatan. Nah itu tidak harus seperti itu Bu ya Bu ya. Jadi bentuknya itu kita sedekah, jangan berharap itu seperti keluarga kita sehat, suami kita sehat, aman, anak-anak kita soleh nurut, itu rezeki yang benar-benar tidak diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan uang seperti itu. Nah itu Bu ya, jadi Bu harus ingat seperti itu. Bisa jalan ke majelis taklim, ini bukti balasan dari sedekah yang sudah kita keluarkan, kebaikan yang sudah kita lakukan, itu yang harus kita ingat. Oke Bu, ya seperti itu ya Bu ya. Jadi ini untuk dari ayat Alam Nashrah wa rafa'na laka dzikrak, ini bentuk penyemangat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ajarannya ketika saat itu. Nah, kalau untuk kita saat ini ya itulah yang harus kita lakukan Bu. Ya Bu ya. Jadi kita ini belum ada jaminan di akhir hayat kita ini kita jadi orang yang baik atau tidak. Nah, itulah kita bentuknya harus kita berusaha. Bagaimana berusahanya? Ya kita melakukan kebaikan, ya Bu ya, membaca Al-Qur'an. Kita luruskan semuanya, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bu, itu ya, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di sisi kesulitan itu ada kemudahan. Dari hal-hal yang berat yang kau hadapi Muhammad, yusran, pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya beriringan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Bu, jadi berharap Nabi Muhammad SAW dari kekufuran orang-orang kafir pada saat itu, mereka akan menjadi orang-orang yang beriman walaupun mereka tidak beriman pada saat Nabi masih hidup, tapi akhirnya mereka beriman pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Itu banyak yang seperti kejadiannya Bu ya. Jadi para sahabat yang dulu pada masa Nabi Muhammad paling menentang, paling tidak bisa mengikuti ajaran, banyak contohnya ya Bu ya. Ya seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Abu Ubaidillah, kan gitu Bu. Itu kan paling pendusta Bu ya. Tapi ketika Nabi sudah wafat pada zaman sahabat, akhirnya mereka masuk agama Islam dan ada yang menjadi penterjemah, ada yang menjadi pengarang hadis ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah itulah kejadian-kejadian pada saat itu. Jadi inna ma'al usri yusra. Tidak ada yang sia-sia wahai Muhammad. Kesulitanmu akan berubah menjadi suatu kemudahan. Jadi apa engkau yang jerih payah engkau, pasti ada pertolongan Allah di situ. Mereka akan menerima dia. Nah itulah Bu. Jadi sekarang seperti ini kita kembalikan kepada diri kita. Segala kesulitan apapun yang kita hadapi, ingat rencana Allah, pasti ada kemudahan di situ. Ada jalan keluar. Paham Ibu? Nah, di sini kan fa inna ma'al usri. Alif lam, usri itu alif lam Bu. Kan al-ma'rifat kan?
Berarti kan khusus kan Bu? Yusronnya tidak, yusronnya nakiroh kalau kata kita, tidak ada alif lamnya. Jadi kesulitan, setiap satu kesulitan itu banyak kemudahan yang kita dapati. Maksudnya seperti itu Bu. Masa kesulitannya Ibu banyak, pasti beribu-ribu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Paham gak Ibu maksudnya Bu? Itu kan di situ kan Ibu perhatikan lafadznya deh. Inna ma'al usri yusro. Lagi inna ma'al usri yusro. Jadi makrifat, kesulitan apapun yang kita hadapi, banyak kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Apalagi banyak lagi kesulitan yang kita hadapi. Ya Bu ya, kesulitan kan bermacam-macam ragamnya Bu. Ya Bu, kok anak kita sakit melulu ya Pak ya? Sabar. Ya seperti itu. Pasti Allah punya rencana besar dengan sakitnya anak kita. Seperti itu Bu ya. Terkadang kan macam-macam Bu. Ya Allah, suami aku nggak berangkat ya, nggak kerja ya. Kenapa ya? Ngelamar, nggak dapat kan begitu Bu. Ya, padahal sudah berusaha ngelamar kemana-mana, belum. Insya Allah kalau Allah sudah punya rencana yang baik, semuanya akan tergapai. Yang penting kita sabar dan selalu berikhtiar. Nah itu loh Bu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada alif lamnya. Jadi setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Ya Bu ya, seperti itu. Itu memang sudah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat gitu, Sayyidina Umar Bu yang paling galak dulu, paling banyak menentang kepada baginda Nabi Muhammad. Akhirnya kan dia menjadi apa? Pembela kan? Ya Bu ya, orang yang paling benar-benar membela agama Islam ya Bu ya. Jangan sampai mendengar nama Nabi dijelek-jelekan, dia yang paling pertama di depan. Nah, itulah Ibu ya, kalau Allah sudah menginginkan suatu kemudahan, nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faida faraghta fansab, dan jika engkau telah merampungkan semuanya, fansab, makalah hendaklah engkau bersegera, ya itafid du'ai. Maksudnya bersegera kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Bu, setiap kita merencanakan selesai suatu pekerjaan, kita rencanakan untuk pekerjaan berikutnya, seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, udah jangan seleha-leha, kita rencanakan untuk yang berikutnya, seperti itu kan. Terkadang kita kan enggak Bu, udah cukup, seperti itu ya Bu ya. Nah ini ada yang menafsirkan lagi, ada yang menafsirkan dengan kalimat faida faraghta fansab ya Bu ya. Jadi waktu malam hari kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam, kita kan waktu untuk beristirahat nih Bu. Ya Bu ya. Nah kita mengkaji-kaji apa yang sudah kita lakukan mulai dari pagi sampai saat itu. Merenungi. Ada yang mengartikan seperti demikian, merenungi Bu. Nih apa yang sudah kita perbuat nih dari pagi nih, bangun tidur, kita melakukan apa nih. Nah itu kita renungi. Maksudnya kata fansab itu kita merenungi kembali. Nah kita bikinlah rencana untuk besok lebih baik dari hari itu. Paham Ibu? Nih tadi gini, sholat duhanya kurang deh, kayaknya tadi kesiangan deh. Nah terus kita tadi kayaknya belum baca Al-Quran dah. Nah itu kita sudah bikin mengatur rencana untuk besok. Nah ada yang mengartikan seperti demikian ya Bu ya. Nah maksudnya apa Bu? Kalau kita menyelesaikan suatu pekerjaan, selesaikanlah dengan baik. Nah setelah selesai dengan baik, berikut kita buat rencana lagi untuk pekerjaan berikutnya. Jadi kita nggak boleh leha-leha, maksudnya seperti itu Bu. Ya Bu ya, kan kalau kita kan banyakan nganggurnya kan, seperti itu. Nah ini yang diperintahkan dalam surat Al-Insyirah seperti demikian. Ya Bu ya, jadi ada yang mengartikan kembali kalau saya dengar kajiannya dari Ustaz Hadi Hidayat itu. Faida faraghta, waktu malam hari itu waktunya untuk kita beristirahat, merenungkan apa yang sudah kita lakukan, mulai dari kita membuka mata kita sampai kita akan menjamkan mata. Lalu kita buatlah rencana untuk besok. Bangun tidur kita harus sudah begini. Kemarin sholat duhanya cuma 2 rakaat, kemarin sholat duhanya kayaknya kesiangan deh, sampai jam 11. Hari ini harus jam 7, harus jam 8, seperti itu. Kemarin kita gak datang ke Majelis Talim ini, kita harus datang hari ini, seperti itu Bu ya. Kemarin kayaknya gak sempat baca Al-Quran, sekarang harus kita baca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Jadi mempunyai target, seperti itu ya Bu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi banyak macam-macam ulama tafsir yang mengartikan kalimat faida faraghta fansab. Yang terakhir, ayat yang terakhir ya Bu ya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan engkau farghab, tempat kita menyerahkan diri, tempat kita merampungkan segala sesuatunya.
Jadi ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu. Makanya kan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dzikr la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan diri. Itu di Al-Qur'an kan ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sebaik-baik kita menyerahkan diri, sebaik-baiknya kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat arti faida farauta fansob. Jadi kalau kita sudah berusaha, sudah melakukan kebaikan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu aman Bu. Kalau udah gitu dada menjadi jembar, menjadi luas. Biasa seperti itu. Ini kan ya lapang, katanya Ustaz Robina, lapang. Itulah kita manusia seperti itu. Jadi surat Al-Insyirah ini Bu, walaupun tujuannya adalah memberikan support, semangat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini memberikan pelajaran buat saya, buat ibu semuanya, bahwa sesungguhnya kita ini tidak boleh menjadi orang yang pesimis, orang yang cepet-cepet ngursuloh, cepet-cepet ngeluh. Nah seperti itu, gak boleh kayak gitu ya Bu ya. Karena apa? Pasti ada semua rencana yang Allah buat kita ini, pasti ada jalan keluarnya, ada kebaikan di dalamnya, ada hikmahnya. Seperti itu, ada hikmahnya. Kayak gini, kok anakku nakal banget sih gini. Sabar Bu, doakan, mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang baik. Saat ini nakal, pasti dia tidak akan menjadi nakal lagi. Yang penting kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ustazah, susah banget sholatnya Ustazah. Iya, doakan, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan orang yang ahlus sholat. Walaupun bukan saat ini gitu Bu. Karena contoh dari para sahabat demikian Bu. Waktu zaman Nabi mereka banyak yang menentang, tapi setelah Nabi wafat mereka menjadi pembela agama Islam. Ya kan Bu? Contoh kalau kita baca-baca sejarah, dari pelajaran sejarah Nabi kan banyak seperti itu Bu. Mereka ada yang bisa sampai mengarang hadis-hadis ya Bu ya, meriwayatkan hadis, membuat buku seperti itu. Nah inilah yang kita harapkan demikian buat saya dan buat ibu semuanya. Jadi jangan selalu menjadi orang yang berpikirnya negatif melulu. Ya Bu ya, kita harus berpikir positif. Ya Bu ya, berpikir positif. Karena Allah pasti mempunyai rencana yang baik buat kita semuanya. Kalau kita dikasih ujian, nah itu di balik ujian pasti ada kebahagiaan setelahnya. Paham Ibu? Ya seperti itu. Nah inilah isi dari surat Al-Insyirah. Isi dari surat Al-Insyirah. Jadi kalau kita sudah merampungkan suatu pekerjaan, kita atur rencana untuk berikutnya, pekerjaan berikutnya. Ya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Jangan kita ini selalu puas dengan kebaikan ibadah yang sudah kita lakukan. Selalu lebih baik lagi untuk masalah kebaikan. Paham Ibu? Nah, kalau masalah yang buruk, udah tinggalkan seperti itu. Tapi kalau masalah yang baik, selalu kita itu merasa ingin kurang-kurang terus. Untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, sedikit tidak banyak Bu ya yang saya sampaikan untuk dari pengertian arti dari surat Al-Insyirah ya Bu ya. Makanya usahakan kita mudah-mudahan kalau setelah selesai sholat fardu Bu ya, pegang dada kiri kita, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil dipegang ininya. Kalau enggak bisa mampu 3 kali, 1 kali aja. Yang penting istiqomah supaya apa? Dada kita selalu lemah lembut. Di sini. Iya, di sini.
Ibu yang saya cintai, saya sambil ngeliat jam Bu. Ami mohon maaf ya. Sekarang saya bacakan dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada yang mau baca tunjuk tangan ya Bu ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya, nun mati qaf ikhfa ya Bu ya. Ikhfa abad ini Bu ya. Jadi jauh makhrajul huruf qaf dengan kaf tuh ya. Anqadha dhahrak ya Bu ya. Anqadha dhahrak. Jadi abis gelembung pipinya dhoh ya Bu ya, monyong dikit. Anqadha dhahrak ya Bu ya. Dot dho ya Bu ya. Nah. Wa rafa'na laka dzikrak ya, bukan dzikrok. Wa rafa'na laka dzikrak ya Bu ya, bukan dzikrok ya Bu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bukan usri, bukan gitu Bu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra ya Bu ya. Jadi sin kaf bukan huruf qalah. Berarti tidak ada penekanan, tidak ada pantulan ya Bu ya. Fa idza farauta fansab, baru baknya nih Bu ya. Fansab wa ila rabbika farghab. Jadi faida sama danya satu alif ya Bu ya, bukan faida enggak boleh, satu alif. Faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bukan wa ila rabbika. Nah, karena ini bacaan satu alif semua. Mat asli atau mat tobi'i. Jadi kalau mat tobi itu panjangnya hanya satu alif atau dua harokat, tidak boleh lebih dan tidak boleh dikurangi. Jadi faida farauta fansab, kan faida nggak boleh ya Bu ya, karena itu bacaan mat tobi la ziyadah wala yanqus. Jadi tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Itu pengertian dari mat tobi'i. Oke? Nah, sekarang mau baca dari mana nih? Dari sebelah kiri ya, kanan ya. Ayo Bu Jumaron. Suaranya enak Bu Jumaron nih. Madja ismun fasil alladzi ya, itu boleh dibaca pendek, boleh dibaca sedang, boleh dibaca panjang ya Bu Jumaro ya. Jadi lafaz alladzi yang utama dibaca panjang. Jadi biasa 6 harokat ya. Alladzi anqadha dhahrak ya, seperti itu ya. Oke, diulangi dari alladzi. Kepanjangan nanya, ulangin. Good. Fa'in Nah, fansabnya kurang tekanannya. Lagi faida farogta. Fansab. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayah Bunda.
Ustaz Lutfi kan guru. Bukan meremehkan juga sih Bu. Sebenarnya sama, saya juga belajar juga Bu ya. Cuman kalau kita sering baca tanpa melihat tulisannya, kita kan nggak tahu tuh Bu, ada alif lamnya atau tidak. Kita harus perhatikan seperti itu Bu ya. Dan bacaan gunnah, nunnya itu lihat Ibu, nunnya panjang atau pendek ya Bu ya, perhatikan. Jadi kalau yang di sini kita lihat nunnya pendek. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita dengar anak fa inna ma'al, kan seperti itu Bu ya. Karena gunnahnya berenggengnya gedengungnya kurang ya Bu ya. Jadi inna anna itu bacaan gunnah itu seperti itu, sebenarnya ditahan satu alif atau dua harokat. Jadi inna ma'al usri yusra. Nah kalau kita anak-anak kan inna ma'al usri yusra fa idza faragta. Nah seperti itu. Nah itu yang harus kita luruskan, kita perbaiki ya Bu ya. Jadi anak bacaan yang baik dan benar itu supaya terbiasa. Saya di rumah anak ngaji kayak gitu Bu. Jadi memang dibiasakan mulai dari Iqra, kalau nggak benar nggak saya naikin. Supaya mereka terbiasa sampai Al-Quran seperti demikian ya Bu ya. Makanya nggak mau banyak-banyak saya. Kalau banyak itu nggak telaten. Ya kan pengen cepet-cepet selesai kan. Nah terus kalau ngaji gak usah cepet-cepet, masih ditungguin sama Umi. Mereka manggil saya kan Umi, masih ditungguin sama Umi. Santai-santai, dia ketawa aja kalau gitu. Ya gitu. Jadi kita santai aja Bu ngaji ya, supaya bacaan kita baik dan benar. Jadi mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran itu hukumnya wajib. Untuk kita selalu memperbaiki bacaan kita ya Bu ya, untuk belajarnya. Kalau sudah ada yang bisa pandai yang fardu kifayah memang. Kalau sudah bisa lulus fardu kifayah yang lain tidak dikenakan dosa. Tapi kita ingin belajar untuk memperbaiki itu wajib untuk selalu belajar ya Bu ya, seperti itu. Nah oke para ibu yang saya cintai, pastinya masih banyak kekurangan dari saya. Dan mudah-mudahan di rumah bisa diulang kembali. Jadi di rumah diulang-ulang kembali Bu. Sampai 5 kali, 10 kali, gak apa-apa. Yang penting bener ya Bu ya. Jadi apa yang kita pelajari dulu lagi di rumah nih. Tadi kata Bu Hajian itu bacanya seperti ini nih. Fa'ida farogta fansob wa ila rabbika farghob. Hati-hati, perbedaan qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Jadi kalau qalqalah kubra itu lebih kuat tekanannya ya Bu ya. Pantul itu lebih kuat ya Bu ya. Nah kalau sughra tadi sodorok ya Bu, seperti itu Bu ya. Lemah. Hati-hati. Oke para ibu yang saya cintai, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini hanya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tapi menanyanya jangan di luar kapasitas saya Bu ya. Yang sesuai dengan kemampuan saya aja Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ingat Bu ya. Jadi inna ila rabbikar ruj'a, kita kan sudah membahas itu di surat Al-Alaq ya Bu ya. Ingat tempat kembali kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesulitan ibu apapun, permasalahan apapun, ingat bahwa tempat kembali kita itu Allah. Jadi kita mohon pada Allah kasih jalan keluar tadi. Itu Bu ya Bu ya. Saya juga lagi berpikir-pikir Bu. Anak-anak saya itu kan alhamdulillah yang 2 udah kerja ya Bu ya. Kata mereka lebih dari 1 menit, lebih dari jam yang sudah ditentukan dipotong gajinya Mi katanya. Dipotong 1 menitnya itu 1.000. Kalau udah 10 menit kan berarti 10.000 Bu. Kata saya gini, itu manusia ya yang membatasi kamu, yang membayar kamu. Allah tuh yang sudah ngasih kamu banyak. Kata saya gini, kamu masih sholatnya ditunda-tunda, iya kan, gak dipotong sama ya. Itulah bentuk ujian Allah kepada kita. Seperti itu Bu, dari kelalaian kita. Jadi berpikir dari kelalaian kita, saya dan ibu, kan gitu Bu ya. Ada kesempatan kita mau nanti dulu, tahu-tahu ada tamu. Nah itulah. Jadi bentuk Allah memberikan ujian kepada kita itu dari bentuk kelalaian kita ya Bu ya. Jadi kalau yang baik itu kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau yang buruk kembalikan kepada diri kita. Pasti ada yang kurang dalam diri kita. Ya Bu ya, seperti itu. Banyak yang salah kita. Terkadang kita namanya kita manusia Bu ya, seperti itu. Nah itulah. Jadi mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Kita baca surat Al-Asr ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul adzim. Kita baca doa akhir kafil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.